Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sekarang akan melanjutkan kajian kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis oleh para pendahulu kita Ad-Damashqi, dan ini merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita hampir-hampir bisa dikatakan tidak punya waktu untuk belajar kitab tersebut, sebab bukan saja karena bahasanya sangat sulit, tetapi juga buku itu sangat tebal. Maka ada kaidah dalam usul fikih, ma la yudraku dulu la yudraku dulu. Kalau kamu tidak bisa mengambil semuanya, minimal kamu kebagian sebagiannya. Kalau kita tidak bisa belajar 4 atau 5 jilid kitab Ihya Ulumuddin, ya minimal kita belajar ringkasannya. Siapa tahu kita bisa kebagian dari ilmu tersebut yang buku tersebut ditulis oleh salah seorang ulama besar dalam sejarah, yaitu bernama Imam Al-Ghazali. Dan para ulama berpesan kepada kita bahwa siapa yang ingin memperkuat rohaninya, ingin merasakan indahnya agama ini, bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Bapak Ibu membahas tentang cara sholat, cara puasa, cara haji, itu baru bentuknya. Yang itu berkaitan dengan pelaksanaan zahirnya, dan itu berkaitan dengan hukum fikih. Tetapi bagaimana kita menjiwai sholat, bagaimana kita menjiwai puasa, bagaimana kita menjiwai ibadah haji, maka kita hendaklah belajar kitab Ihya Ulumuddin, karena inilah yang akan kita jadikan bekal bagaimana kita menikmati agama ini dengan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu mengingatkan kepada kita agar kita melibatkan jiwa kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika Allah menyebutkan tentang orang salat, Allah menyebutkan bahwa tidak cukup kamu hanya salat, tetapi harus khusyuk. Allah firman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat ini akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahli surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Berbahagialah orang yang beriman. Siapakah mereka? Yaitu orang yang kalau dia salat, dia khusyuk. Khusyuk ini tidak dibahas dalam buku-buku fikih. Dari mana kita mendapatkannya? Dari kitab-kitab seperti ini. Dan kitab yang paling mewakili bagaimana cara mencapai kejiwaan dan kita beribadah kepada Allah, itu kitab Ihya Ulumuddin. Maka kalau kita tidak menyempatkan belajar ini, kita seumur hidup tidak kebagian sama sekali. Kita beruntung kita belajar seperti ini, supaya kita bisa menjiwai, memaknai. Contoh misalnya, kita seringkali belajar atau
hadir ke majelis taklim. Tapi kita belum tahu bagaimana, mengapa kita hadir ke majelis taklim. Nah, kita sudah belajar beberapa pertemuan yang lalu. Kita telah belajar tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan belajar. Sudah kita dibekali oleh Imam Al-Ghazali dan kita telah mendapatkan ringkasannya. Sungguh, Bapak Ibu Allah, kalau kita membaca di kitab aslinya jauh lebih dahsyat lagi, lebih detail lagi, lebih nikmat lagi. Tapi saya takut nanti kalau belajar aslinya kita kehilangan nafas tengah jalan, lalu kita berhenti. Kita ingin mencoba ini ringkasannya. Jika tamat ini ringkasan, insya Allah kita akan mencoba setelah itu belajar yang lebih tebal lagi. Siapa tahu kita bisa menyelesaikan 4 jilid kitab Ihyaul-Ulumuddin yang begitu luar biasa nikmatnya dan begitu luar biasa dalamnya. Insya Allah kita mulai sekarang. Kita sudah membahas tentang fadilatul ta'allum, yaitu keutamaan belajar. Dan sebelumnya kita telah belajar fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Dan kita ingat bagaimana Imam Al-Ghazali menghadirkan bukti-bukti dari Al-Quran, dari hadis, pernyataan para sahabat tentang bagaimana agungnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkai, menggabung dalam satu ayat menyebut dirinya Allah la ilaha illahu syahidallahu annahu la ilaha illahu, lalu menyebut malaikat wal malaikat, lalu menyebut orang-orang yang berilmu. Perhatikan, ini sebuah rangkaian penting untuk kita memahami bahwa betapa tingginya derajat orang yang mencari ilmu di jalan Allah SWT. Dikatakan Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsi, bagaimana Allah memuji dirinya, lalu kemudian wasanna bil malaikat, setelah itu memuji malaikat, wasallata bil ahli ilm, kemudian Allah memuji orang-orang yang belajar ilmu Allah SWT. Cukuplah ini sebagai dalil yang kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu. Dan Bapak Ibu punya kan kitabnya, sudah fotokopi? Siapa yang belum punya? Belum? Sudah fotokopi Ibu? Mungkin yang kurang nanti daftar ke panitia. Jadi yang belum kebagian daftar ke panitia, biar oleh panitia diperbanyak. Mungkin untuk sementara yang belum punya bisa melihat langsung di sini, dan nanti insya Allah pekan berikutnya kita akan punya semuanya supaya Bapak Ibu dapat catatan dan kemudian dibawa pulang dan bisa diulang-ulang di rumah. Ini namanya Bapak Ibu, ini namanya talaqi, ya. Jadi kita akan menggunakan manhaj talaqi. Talaqi itu berguru langsung dengan kitabnya dan kita langsung mendapatkan penjelasannya. Berbeda dengan hanya mendengarkan tausiah. Tausiah itu istilahnya apa? Tausiah itu apa kata ustadznya. Tapi kalau Bapak Ibu belajar kitab, Bapak Ibu punya pegangan. Memang Bapak Ibu akan mendapatkan keterangan mungkin dari beberapa ulama bahwa dalam kitab Ihyaul-Ulumuddin ada banyak hadis dhaif. Ya, benar itu. Tetapi kita hanya mengambil manfaatnya, bukan berarti itu hadis dhaif langsung dibuang begitu saja, tidak. Kita hanya mengambil poin-poin penting dan dalil penting untuk kita menguatkan semangat kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semuanya dalam buku itu dhaif, tidak. Banyak manfaat-manfaat yang besar, dan itu adalah merupakan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama yang paling ahli dalam mengungkap rahasia syariah adalah Imam Al-Ghazali. Dia begitu dalamnya meningkap rahasia ibadah, bagaimana kita dihantarkan untuk menjadi seorang yang bisa menjiwai agama ini dengan penjiwaan dalam.
kita juga sudah belajar keutamaan belajar. Fadilatul ta'allum. Kalau yang pertama apa? Fadilatul ilm. Ucapkan sama-sama. Fadilatul ilm. Ya. Sekarang kita sampai kepada bab fadilatul ta'allum. Ucapkan sama-sama. Fadilatul ta'allum. Ya. Keutamaan belajar. Ini sudah kita bahas juga dalam pertemuan lalu. Dalil yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali adalah salah satu ayat yang menunjukkan liyatafaqahu fid-din. Ini Al-Quran. Ya, kalau saya tunjukkan dalam ayat surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Apa yang dimaksud dengan pemilihan ayat ini? Mengapa Imam Al-Ghazali memilih ayat ini untuk menggambarkan betapa agungnya atau betapa besarnya keutamaan belajar? Karena dalam ayat ini ada kata liyatafaqahu fid-din, bahwa seorang yang belajar ilmu agama tidak cukup hanya mengetahui, tapi dia harus berjuang mencapai level yatafaqah, faqih, paham. Lalu perhatikan ayat ini. Allah menggandeng ayat tentang perang di jalan Allah, liyamfiru kaffah, tentang perang di jalan Allah, dengan ayat liyatafaqahu fid-din, ayat belajar fikih, belajar memahami ilmu agama. Artinya apa? Bahwa orang yang mencari ilmu iman, ilmu agama, mereka sejajar dengan orang yang sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu datang ke majelis ilmu, ini bukan seperti majelis ilmu dunia yang itu pilihan, tapi kalau ini kewajiban. Ini berbeda. Kalau yang ilmu dunia itu pilihan, tapi kalau yang ini kewajiban, kita wajib belajar ilmu agama. Karena ini bukan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar. Oleh Allah disamakan dengan pahala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekarang sedang di sebuah majelis yang oleh Allah sangat dimuliakan. Selama kita di majelis ilmu, kita dibersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya mencari ilmu iman, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Sebab orang semakin tidak tertarik belajar ilmu Allah. Mengapa tidak tertarik? Karena tidak ada hubungannya dengan uang. Jadi kalau mencari ilmu Allah, pikirannya tidak ada hubungannya dengan uang. Orang kurang tertarik. Tapi kalau ilmu dunia langsung ada kaitannya dengan penghasilan, maka orang berlomba-lomba.
sekalipun oleh Allah dikasih pahala banyak, orang tidak tertarik. Kenapa? Pahala tidak kelihatan. Tetapi kalau belajar ilmu dunia, Bapak Ibu silahkan lihat bagaimana orang bekerja keras belajar ilmu membuat komputer, ilmu akuntan, ilmu manajemen, ilmu keduniaan. Masya Allah, berlomba-lomba orang, bayar mahal, siap. Tapi kalau ilmu iman gratis, orang tidak tertarik. Sedikit yang datang. Tapi ingat kepada Allah, Allah menjanjikan suatu pahala besar. Kapan ketahuannya? Setelah kita sampai di akhirat, kita akan tahu ternyata kita tidak sia-sia dulu sering hadir ke majelis ini. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bogor, ada yang datang dari Depok. Bapak Ibu tidak sia-sia. Bapak Ibu akan tahu nanti ketika sampai di akhirat, ya Allah, terima kasih, aku digerakkan dulu untuk belajar ilmu iman. Nah ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di pembukaan tentang keutamaan fadil ta'lim. Ini sudah kita bahas juga dalam pertemuan lalu. Sekarang kita akan belajar fadil ta'lim, keutamaan mengajar. Nah, Bapak Ibu semoga Bapak Ibu datang ke majelis ilmu, jangan hanya berniat ingin belajar. Mulai sekarang tingkatkan niat lebih tinggi. Aku datang ke sini, aku ingin menjadi seorang guru. Aku ingin mengajarkan ilmu. Maka Bapak Ibu bersungguh-sungguh. Orang yang datang hanya ingin tahu, maka dia nyantai. Ya, lupa-lupa dah, biarin. Datang aja, tapi tidak mencatat, tidak bersungguh-sungguh untuk mengulang-ulang, membaca sebagainya. Nah ini oleh para ulama dikatakan seperti seorang pemburu. Memburu apa? Memburu buruan. Begitu dia dapat buruannya, dia lepas lagi. Datang majelis taklim, tapi begitu dapat ilmu, dia tidak mengingatnya, tidak bersungguh-sungguh mencatatnya. Setelah pulang, lepas lagi. Nah ini seperti itu. Lainnya orang yang berniat ini mengajarkan ilmu, maka dia mencatat baik-baik. Dia mengasih poin-poin apa yang disampaikan Ustaz tadi. Begitu pula dia ingin mengajarkan kepada siapa saja yang dekat dengan dia, kepada kawannya di kantor, kepada keluarganya di rumah, diajarkan. Tadi saya dapat ilmu ini, kepada istrinya di rumah, kepada anaknya di rumah, kepada suaminya. Maka dia akan bercerita, aku dapat ilmu tadi demikian. Maka dia bercerita. Nah, berbeda pahalanya orang yang hanya dapat ilmu menikmati diri sendiri dengan orang yang belajar ilmu ingin mengajarkan. Maka ini juga keutamaan lebih lain lagi. Kita lihat apa kata Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang fadilatul ta'lim. Jadi ada 3 kata: al-ilm, at-ta'allum, at-ta'lim. Ya, sama-sama. Al-ilmu, at-ta'allum, at-ta'lim. Kalau ilmu materinya, kalau at-ta'allum belajarnya, kalau at-ta'lim mengajarkannya. Amal ayat faqauluhu azza wa jalla. Adapun ayat-ayat yang bisa dijadikan dalil dalam keutamaan mengajar ini, Allah berfirman, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ini ayatnya sama. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
la'allahum yahdharun. Ayat ke sana. Setelah bertafakuh, setelah belajar, berbekal, sudah punya isi, baru dia memberikan pengajaran. Apa itu bentuknya? Memberikan indra. Seperti gelas ini. Gelas ini tadinya kosong. Karena kosong, dia tidak bisa memberi apa-apa. Tapi setelah diisi, dia tugasnya apa sekarang? Setelah diisi, memberikan apa isinya. Kalau diisi dengan air, dia memberikan air. Diisi kopi, memberikan kopi. Diisi teh, memberikan teh. Nah, sama dengan kita. Sebelum kita belajar, kita tidak punya apa-apa. Setelah kita belajar, berisi. Tadi kita telah diisi dengan keutamaan ilmu, masuk. Keutamaan belajar, masuk. Nah, setelah itu kita ingin mengisi lagi keutamaan mengajar. Nah, nanti setelah kita punya isi, kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini oleh Allah disebut dengan waliyunziru qaumahu, untuk menyampaikan peringatan kepada kaumnya. Perhatikan Pak Ibu, tingginya seorang yang punya ilmu. Allah menyebutkan di sini kaum, menyampaikan ilmu itu kepada kaumnya. Dan Bapak Ibu tahu, kaum di sini kaum dari level pimpinan sampai rakyat biasa semuanya tahu. Makanya seorang ustadz, dia menyampaikan peringatan ajaran agama kepada siapa saja. Mungkin yang hadir seorang menteri, mungkin yang hadir seorang presiden, dan seterusnya. Saya sering khutbah Jumat, ngisi pengajian, dia hadir dengan menteri-menteri, direktur utama, sering kan. Coba dalam perusahaan, siapa yang berani ngasih nasihat kepada direktur utama? Nggak ada yang berani, kecuali ustaz. Bahkan ustaz pernah hadir mengisi khutbah Jumat, yang hadir presiden. Bisa menyampaikan ceramah depan presiden. Dia bisa mengangkat suara, gertak-gertak, bisa. Coba siapa yang bisa? Menterinya nggak berani. Perhatikan, ini dia waliyunziru qaumahu, betapa tingginya derajat seorang yang punya ilmu. Mengapa? Karena dia membawa Al-Quran. Ini ayat pertama yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Lalu apa kata beliau? Wal murad wat ta'lim. Maksud dari kata liyundiru adalah at-ta'lim. Al-murad artinya maksudnya. Wal murad wat ta'lim. Ada maksudnya yaitu mengajar. Wal irsyad, dan memberikan peringatan. Dan kedua, Allah berfirman, wa id aqadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Perhatikan di sini, Allah sebutkan di sini yaitu ahli kitab, orang-orang yang diberi Alkitab. Allah sedang menyebutkan la tubayyinannahu linnas wa la taktumunahu. Hendaklah kamu menjelaskan bagaimana kepada manusia. Di sini ada kata tubayyin.
akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunna linnas wa la taktumuna. Ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Kita sudah punya dua kosakata. Kosakata pertama, waliyunziru qaumahum. Ini dalil bahwa kita setelah belajar punya tugas mengajarkan itu. Kenapa? Karena guru akan mati. Kalau muridnya tidak mau mengajarkan ilmunya, guru mati, sudah tidak ada orang belajar ilmu agama lagi. Mengapa saya datang sekarang? Karena saya ingin Bapak dan Ibu nanti menjadi guru. Jika gurunya mati, melanjutkan. Dalilnya apa? Liyunziru qaumahum. Yang kedua, la tubayyinunna linnas. Kau mengajarkan kepada manusia, memberikan peringatan di sini at-ta'lim wal irsyad. Yang kedua, menjelaskan. Apa kata Imam Ghazali? Wa huwa ijabun bit-ta'lim. Ini menunjukkan bahwa hukum mengajar wajib. Hukum mencari ilmu wajib. Hukum mengajar wajib. Ini kewajiban yang hampir-hampir akibatnya orang yang mencintai ilmu Allah semakin sedikit. Karena semakin sedikit, banyak orang semakin tidak kenal siapa Allah. Karena tidak kenal Allah, maka mereka tidak tahu ajaran Allah. Karena tidak tahu ajaran Allah, maka mereka berbuat sesuai nafsunya. Berbuat dengan nafsu itulah maksiat. Semakin banyak yang maksiat, semakin banyak kerusakan di muka bumi. Dan sekarang kita menyaksikan semakin banyak orang berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan salahkan mereka maka mereka berani berzina, berani mencuri, berani membunuh, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak kenal Allah. Namanya muslim, tapi mereka tidak tahu, tidak belajar. Berbeda dengan orang yang belajar. Tidak sama. Bapak ibu setelah pulang tertanam dalam jiwa takut kepada Allah. Mereka tidak takut. Namanya muslim. Mereka salat. Tapi karena ilmu tidak bertambah, seperti HP ada pulsanya tapi tidak ada powernya. Karena ilmu itu power, maka dia sholat benar mengisi pulsa, tapi no power, tidak punya energi, tidak punya kekuatan. Akhirnya dia di luar berbuat maksiat. Sehabis sholat dia berzina. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini pentingnya kita mengajarkan. Kenapa harus mengajarkan? Sebab syaitan berlomba-lomba mengajarkan keburukan. Dia pakai media, dia tampilkan hal-hal yang menarik, tampilkan orang buka aurat, sehingga lama-kelamaan saking terbiasanya melihat orang buka aurat, akhirnya mereka tidak berdosa. Tidak berdosa menonton, tidak berdosa menggunakan atau mencontohnya. Sekarang banyak orang membuka betis, membuka paha, tidak berdosa. Kalau mereka muslimah, waktu sholat pakai mukena, selesai sholat buka aurat. Kenapa? Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Karena orang yang mengajarkan sedikit.
Bapak Ibu tahu bagaimana sibuknya Ustaz? Ya Allah, kontang-kanting Bu. Saking banyaknya orang butuh ilmu, tapi murid yang siap mengajarkan sedikit. Karena itu saya bersungguh-sungguh, Bapak Ibu tolong mulai sekarang ubah niat, ingin belajar, tapi lebih tinggi lagi, aku siap untuk mengajarkannya. Siapkah semuanya jadi ustazah dan ustaz? Setting diri mulai sekarang, aku belajar datang, aku jadi ustazah, aku siap untuk mengajarkannya. Dan nanti ini Bapak Ibu pulang buka majlis taklim. Kenapa? Aku sudah terlatih kitab. Cukup kitab ini sudah bawa sudah kitab ini. Ajarkan ini aja. Terangkan sedikit supaya Bapak Ibu bisa mengajarkannya. Ada kitabnya sudah. Nah, ini namanya terlatih. Di sini dikatakan wa huwa ijabun lit-ta'lim. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam mengajar itu wajib. Ayat yang ketiga. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Di sini kata yaktumun. Surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang Yahudi, Alkitab, mereka tahu bahwa Islam ini benar, Rasulullah benar, seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Mereka tahu ini anakku, mereka tahu ini Rasulullah, mereka tahu, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Yaktumul haqqa. Apa artinya? Bahwa orang yang sudah belajar ilmu dan tidak mengajarkannya, ini termasuk seperti sifat orang Yahudi. Wah, kalau begitu Pak Ustaz, aku mau belajar dah, takut dibilang kayak orang Yahudi. Loh, dosanya semakin banyak. Sudah tidak belajar, tidak mengajarkan, lebih besar lagi dosanya. Perhatikan, ini wajib semuanya. Ini sudah belajar, tapi tidak mengajarkannya, ini sudah dosa. Bagaimana kalau tidak belajar, tidak mengajarkannya? Tambah dosa lagi. Perhatikan Rasulullah. Kita akan tahu betapa ternyata kita punya kewajiban yang selama ini jauh lebih besar daripada sekedar sholat. Kalau Bapak Ibu sudah paham betapa wajibnya mencari ilmu, betapa wajibnya mengajarkan ilmu, Bapak Ibu akan berkata bahwa al-wajibat aksar min al-awqat. Ternyata kewajiban pada Allah lebih banyak daripada waktu kita punya. 24 jam tidak cukup. Kalau nggak paham ini, menyangka Islam itu hanya sholat, puasa selesai. Yang lain waktunya kosong, buang-buang waktu sana kemari, kosong. Tapi kalau sudah masuk kepada pahamnya mengajarkan ilmu, 24 jam akan cukup. Nah ini kita dalilnya. Wa huwa tahrim lil kitman. Ini dalil bahwa haram hukumnya menyembunyikan ilmu. Haram hukumnya menyembunyikan. Kita sholat isya dulu.